Beberapa waktu lalu, setelah pergantian Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, lalu sekarang menjadi Bapak Purbaya Yudisadewa semenjak 8 September 2025. Ya, Bapak Purbaya Yudisadewa mulai aktif menjabat sebagai Menteri Keuangan semenjak tanggal 8 September 2025. Saat itu, rupiah sempat jatuh ke angka 16.487 rupiah per dolar Amerika Serikat. Walaupun dialami juga oleh sejumlah mata uang asing lainnya. Data ini saya dapat dari beberapa sumber di internet, kalian bisa cari sendiri. Jadi, menurut kalian ini kabar baik atau kabar buruk? Oke, jadi kali ini saya akan mencoba memberikan pendapat mengenai hal ini dari dua sisi, yaitu dari sisi saya sebagai PMI dan sisi saya sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, banyak PMI khususnya di Jepang yang senyum-senyum melihat kondisi ini. Kok bisa mereka senyum-senyum? Alasannya kenapa? Kalian tahu? Jawabannya adalah karena jika rupiah melemah, berarti mata uang asing menguat saat melakukan penukaran mata uang asing ke bentuk rupiah. Dan Jepang mungkin salah satunya, yang artinya setiap yen yang mereka kirim ke Indonesia akan jadi lebih besar nilainya. Kalau kita lihat data, nilai kurs mata uang yen sekarang itu adalah 111 rupiah per 1 yen. Dan dalam 30 hari terakhir ini, kurs tertinggi adalah 112 rupiah per 1 yen. Dan terendah yaitu 109 per 1 yen. Jika kita melihat ini, memang nilai kurs mata uang yen mengalami peningkatan sedikit. Pertanyaannya, apakah itu karena rupiah melemah? Kemungkinan naiknya nilai kurs atau nilai tukar mata uang asing di Jepang, salah satu penyebabnya adalah melemahnya rupiah. Jadi, melemahnya rupiah itu bisa membuat dampak positif dan negatif. Baik, saya akan coba jabarkan dampak positif bagi PMI di luaran sana, khususnya bagi yang ingin tahu mengenai informasi tentang Jepang, dan dampak negatif untuk Indonesia. Dengan sederhana sebagai informasi untuk kita semua, dan pembelajaran bagi saya, maka jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksinya. Dampak positif bagi PMI yang ada dimanapun, khususnya di Jepang, yaitu 1. Remitansi berasa makin tebal. Atau dalam bahasa sederhananya, nilai tukar yen ke rupiah itu jadi bertambah. Misalnya, kalau kalian digaji 200.000 yen per bulan, kalau di kurs 109 rupiah per yen, nilainya menjadi 21,8 juta. Jika sekarang kurs 112 rupiah per yen, nilainya bisa sampai 22,4 juta. Yang artinya, selisih 1 juta itu besar banget bagi PMI yang bekerja di Jepang loh. Yang kedua, lebih mudah untuk menabung. Ya, yang artinya, walau kita kirim uang mata yennya sedikit, uang yang diterima dalam bentuk rupiah itu menjadi lebih terasa. Bahkan peluang menabung untuk modal usaha pun persentasinya jadi naik. Oke, sekarang kita bahas dampak negatif untuk Indonesia. 1. Harga barang impor naik. Ketika rupiah melemah, barang dan bahan baku impor menjadi lebih mahal. Karena harus membayar dengan mata uang asing. Akibatnya, produsen menaikkan harga jual produk lokal agar tetap untung. Ini akan memicu inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi mengancam. Seperti tadi yang saya sampaikan, kenaikan harga bisa bikin inflasi melonjak dan yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang penghasilannya tetap dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, beban hutang luar negeri meningkat. Jika negara kita memiliki hutang dalam bentuk valuta asing, misalnya dolar, maka ketika rupiah melemah, nilai rupiah dari hutang itu jadi lebih besar dalam rupiah. Yang artinya beban pembayaran bunga dan pokok hutang dalam bentuk rupiah itu naik. Jadi kesimpulannya adalah, bagi PMI di luaran sana, khususnya di Jepang, rupiah melemah itu dianggap rezeki. Kenapa?
Karena saat rupiah melemah, nilai mata uang yang jadi lebih besar dalam bentuk rupiah. Tapi bagi Indonesia, ini bisa jadi tantangan. Harga-harga barang bisa pada naik, utang membengkak, dan ekonomi bisa goyah jika kebijakan tidak tepat sasaran. Jadi, rupiah melemah itu ibarat pedang bermata dua. Satu sisi senyum, khususnya bagi orang yang bekerja di luar negeri, sisi lain beban berat bagi negara dan rakyat yang bergantung penuh pada rupiah. So, semoga rupiah tetap stabil dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan kita tepat sasaran. Next, kita bahas apa lagi? Tulis di komentar. Saya Apriyuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.